Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemrograman web. Sebelum kami mempresentasikan tugas ini, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Fajrul Fahri Musarraf. Yang kedua, Muhammad Aan Prasetyo. Yang ketiga, Muhammad Nabil Mas'ud. Yang keempat, Muhammad Reza Maulana. Dalam presentasi ini ada 6 poin yang harus disampaikan. Yang pertama, header. Yang kedua, navigasi. Yang ketiga, content block. Yang keempat, widget. Yang kelima, footer. Yang keenam, menambahkan CSS untuk formulir dan CSS untuk tabel. Dalam poin-poin itu semua anggota dapat jatah masing-masing untuk mempresentasikannya. Langsung masuk poin yang pertama, head. Head adalah elemen HTML yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan metadata, yaitu informasi-informasi halaman web yang tidak ditampilkan pada halaman tersebut. Elemen ini sangat penting dan menjadi salah satu syarat minimal dalam struktur global HTML yang ada di W3 School. Terus saya di sini menambahkan tag title untuk memberi judul pada bagian atas web dan menambahkan tag meta untuk memberi informasi metadata dari web. Dan juga tag link di sini untuk mengambil file style CSS yang mengatur struktur webnya. Selanjutnya masuk pada bagian body. Body sendiri menunjukkan konten sebuah dokumen. Isi dari sebuah dokumen HTML yang akan ditampilkan pada jendela browser terdapat pada elemen body. Pada bagian body, saya menambahkan konten yang berisikan lorem. Saya, Muhammad Aan Prasetyo, akan menjelaskan tentang header, navigasi, dan bagian konten. Header adalah bagian dari dokumen yang muncul di margin atas. Header dibuat menggunakan tag div. Header ini berisi gambar dengan lembar 25%. Div biasanya digunakan untuk mengelompokkan elemen dan juga biasanya digunakan untuk mendefinisikan ID atau kelas di CSS. Navigasi bar. Navigasi bar adalah bagian dari grafis yang digunakan untuk membantu pengguna. Navigasi bar menggunakan tag div yang di dalamnya terdapat tag A. Tag A digunakan untuk membuat hyperlink. Hyperlink merupakan salah satu cara untuk menghubungkan satu bagian di dalam program dengan program lainnya, atau halaman web dengan sebuah program. Bagian konten. Pada bagian konten menggunakan tag div yang di dalamnya terdapat tag H2 untuk judul kontennya dan tag P untuk isi atau paragraf kontennya. Saya Muhammad Reza Maulana. Saya akan menjelaskan tentang widget. Widget adalah elemen yang memiliki fungsi khusus untuk menambahkan konten atau struktur. Di sini saya membuat widget login dengan nama login yang saya cantumkan dalam atribut H2. Di
widget ini saya menggunakan tag input untuk membuat sebuah inputan atau masukan. Inputnya yaitu input tipenya teks dan nama placeholder, atau fungsi dari placeholder itu adalah untuk menuliskan teks pada tag input HTML seperti username, atau menamai input tipe yang teks itu dengan nama username. Yang kedua, input tipe password dengan nama password, dan input tipe submit dengan nama login. Di sini yang login menggunakan value. Value di sini digunakan untuk memberikan nilai dari submit. Yang kedua, saya akan menjelaskan footer. Footer di sini adalah untuk mempresentasikan sebuah catatan kaki yang biasanya berisikan nama penulis web. Di sini saya membuat footer. Pada bagian footer ini diisi dengan nama anggota kelompok yang membuat. Dan saya menggunakan tabel atau atribut tabel untuk merapikannya. Di sini saya menuliskan nama kelompok F pada atribut H4, dan setelah itu saya mencantumkan nama anggota kelompok F pada bagian bawah dari nama kelompok F. Dan berikut ini adalah tampilan dari codingan bagian konten, widget, dan footer. Pada bagian konten, widget, dan footer diberi tabel untuk merapikan tampilannya. Untuk CSS-nya yang pertama ada tanda bintang, berarti berlaku untuk semua elemen pada halaman. Jadi semua elemen di halaman itu dikasih box sizing, border box. Setelah itu body untuk mengatur tampilan pada badan website, berarti ada marginnya 0, background color gray. Setelah itu ada class header, itu untuk mengatur tampilan headernya, backgroundnya putih, paddingnya 20. Kemudian untuk mengatur navigasi barnya itu ada kelas nav yang diberi overflow hidden sama background colornya itu. Dan di dalam nav itu kan ada A, berarti hyperlink. Nah, di situ ada nav A dikasih float, display, color, dan seterusnya itu. Kemudian yang nav A hover itu maksudnya kalau hyperlinknya ditunjuk pakai kursor, nanti akan ada efek. Di situ dikasih background color sama color, berarti background sama teksnya itu nanti berubah warna. Selanjutnya pada kelas kolom, mengatur tampilan untuk kolomnya. Kolomnya itu ada dua, ada kolom right sama kolom left.
yang left untuk konten, yang right untuk widgetnya. Jadi pertama itu mengatur kolom, berarti yang right sama yang left itu dibeli semua. Itu ada float, padding, margin, itu yang dalam kolom doang itu kena semua. Setelah itu kolom right dikasih width 20%, text align center, kemudian yang left dikasih width 75%. Kemudian di bagian selanjutnya itu ada yang add media screen and max width 600 px, column left, column right width 100%, itu untuk membuat kolomnya menjadi responsif. Jadi kalau windownya diperkecil nanti enggak kocar-kacir gitu. Yang kolom right nanti ada di bawahnya. Kemudian yang class footer itu untuk mengatur tampilan pada footernya, ada background color untuk warnanya, padding untuk mengatur paddingnya, itu text align left berarti teksnya ada di kiri, width 100%, height tingginya 190. Kemudian kelas kelompok untuk tabelnya, posisinya relatif, float right 40%, berarti ke kanan 40%. Kemudian yang kelompok H4 itu tempatnya, yang H4 itu di center. Kemudian untuk membuat tampilan pada inputan loginnya, ke kolom right karena inputan loginnya ada di kolom kanan, terus input tipe teks dan input tipe password. Yang pertama diatur, ada backgroundnya non, tidak ada display block dan seterusnya. Kemudian kolom right input tipe submit, untuk submitnya yang itu background color, margin, text align, padding. Dan untuk yang terakhirnya kolom right input submit hover, berarti sama seperti tadi, untuk biar kalau kursornya diarahkan ke submit itu nanti background color berubah.